Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Secara khusus kepada warga jemaat yang baru pertama kali datang bersama-sama kami di Jemaat Rantepao untuk datang beribadah. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada sepanjang minggu ini. Yang pertama, di dalam warta pada poin yang keempat, yaitu kebaktian rumah tangga, hari Selasa 19 Oktober dan hari Kamis 21 Oktober 2021. Nyanyian yang akan dipakai dalam kebaktian rumah tangga yaitu pelengkap kidung jemaat. Poin yang ke-8, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 10 Oktober 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening Bank Sulselbar dengan nomor rekening 111-202-00003601 atau Bank BRI Cabang Rantepao dengan nomor rekening 0232 01 01 9977 536 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yaitu persembahan ibadah live streaming melalui rekening Bank BPD Sulselbar Cabang Rantepao dari tanggal 10 Oktober 2021 sebesar Rp595.000. Terima kasih atas persembahan tersebut. Poin yang ke-15 yaitu kegiatan atau pelayanan usia indah atau lansia Jemaat Rantepao. Kebaktian dan posyandu lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan hari Senin 18 Oktober 2021 pada pukul 9 sampai 10.30 pagi. Sebagai pelayan, Saudari Fitriani Batek Bendera STH. Diharapkan Bapak Ibu para lansia untuk menghadiri kebaktian tersebut di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati. Poin yang ke-18 yaitu pelayanan baptisan kudus anak. Pelayanan baptisan kudus anak kekasih Arabelle Wanta Fredella, anak dari Bapak Diaken Marwanto dan Ibu Lista Titin Pritama, akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 dalam kebaktian Jemaat Rantepao pada pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Pada poin yang ke-20, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao kelompok pelayanan 4, yaitu Saudari Meiske Ham, anak dari Bapak Minceng dan Ibu Diaken Neni Rido atau Toko Flora, dengan Saudara Randi Husyan, anak dari Bapak Hendrik Husyan dan Ibu Lince Yohanes, dilaksanakan pada hari Minggu 17 Oktober 2021 pada pukul 11 WITA sampai selesai di Makassar, dilayani oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Bontoala Makassar. Resepsi pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021
pada pukul 12 WITA sampai selesai di Gedung Toraja Heritage Hotel. Mempelai dan keluarga mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk menghadiri acara resepsi pernikahan tersebut. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-21 yaitu pelajaran katekisasi. Pelajaran peserta katekisasi calon sidi jemaat Rantepao akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pada pukul 16 WITA atau jam 4 sore di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir tepat waktu. Terima kasih. Pada poin yang ke-22, ibadah pengucapan syukur tahunan Gereja Toraja Jemaat Rantepao direncanakan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 pada pukul 9 pagi di halaman Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Dalam rangkaian ibadah tersebut akan dilaksanakan pelayanan baptisan kudus bagi bapak dan ibu yang ingin membaptiskan anaknya. Disilakan mendaftar di kantor jemaat melalui tata usaha selambat-lambatnya tanggal 27 Oktober 2021 dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Penggembalaan kedua orang tua anak atau ayah dan ibu yang akan dibaptis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 pada pukul 10 WITA. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Pada poin yang ke-23 yaitu aksi Pangiu Gereja Toraja bulan Oktober 2021. Puji dan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang Tuhan masih perkenankan sehingga kita sebagai gereja Tuhan masih dapat bersaksi, melayani dan bersekutu walaupun pandemi COVID-19 ini masih menjadi bahagian hidup masyarakat kita. Dalam suasana persiapan pelaksanaan sidang Sinode AM ke-25 Gereja Toraja yang rencananya dilaksanakan di bulan Oktober ini, kami kembali hadir menemui Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui lembaran Aksi Pangiu 2021. Jumlah pensiunan pengerja Gereja Toraja pertanggal 1 September 2021 berjumlah 341 orang dengan pembiayaan 685.616.000. Demikianlah penyampaian kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kesempatan menjadi saluran kasih Kristus untuk para pensiunan pengerja Gereja Toraja. Karena orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Itu dari Amsal 11 ayat 17a. Mohon kepada Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengambil ke kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompoknya, kelompok selnya masing-masing di kelompok. Poin yang ke-17 yaitu berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Mariana Lande Rantesalu, anggota jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021 pada pukul 7.50 WITA di rumah kediaman. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 1A.
dan ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 17 Oktober 2021 pada pukul 18 WITA atau jam 6 sore. Yang kedua, berita duka cita Bapak Ye Butu, mertua dari Ibu Ika Paseru di Makale. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao mengatakan rasa duka yang mendalam. Tuhan menghiburkan segenap keluarga yang telah ditinggalkan. Demikianlah penekanan warta jemaat, dan pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yober Suluk Padang, Pendeta Jemaat Samarinda Seberang. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam berjumpa kembali dalam ibadah di hari Minggu ini, baik yang berada di ruangan gedung gereja saat ini, pun yang berada di ruangan gedung pelayanan, bahkan yang berada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Salam sejahtera buat kita sekalian. Baik, kita bersama-sama akan mempersiapkan hati pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah di hari ini. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu. Baik dalam karya, harapan, berelasi, dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui pergumulan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebagai orang yang beriman, kita diberi tugas untuk menjadi pelayan bagi semua. Dengan segala keberadaan hidup kita yang terus menjadi berkat bagi setiap orang, mari kita memuji, memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita saat ini. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri dan kita bersama-sama melakukan Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Gembira mengikuti bunyi lagunya.
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama datang pada Allah. Di tengah-tengah persekutuan kita mengakui segala dosa dan kelemahan kita mengaku dosa. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku bahwa kami telah berdosa. Kehadiran kami yang kadang tidak menjadi berkat bagi sesama. Seringkali kami melalaikan tugas kami. Kami tidak mau memberi diri untuk melakukan tugas menjadi pelayan yang setia. Tuhan, ampunilah kami. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang senantiasa tunduk dalam penyesalan karena dosa, maka berita anugerah dari Allah hendak dinyatakan kembali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Amin. Mari saudara-saudara, kita selalu menghidupi seluruh kehidupan kita dengan firman dan kehendak Allah. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi yang pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur 91 ayat 9 sampai ayat 16. Mazmur 91 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Kita satukan hati, kita tunduk kepala, kita berdoa. Apa yang boleh kami alami pada kesempatan ini ya Tuhan, kami menyadari adalah sungguh perbuatan tangan kuasa-Mu. Sehingga di tengah-tengah berbagai macam suasana bahkan kerinduan kami, Engkau memperjumpakan kami di rumah-Mu yang kudus. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami selalu rindu untuk selalu menghidupi jalan kehidupan sebagai anugerah-Mu. Dalam kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan hendak kami renungkan. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah. Tuntun kami, sehingga benar-benar firman Tuhan menguasai kami dan kami melakukannya di sepanjang hidup ini. Juga hamba-Mu Tuhan berkati, boleh berkata-kata seturut kehendak-Mu. Kami telah sedia ya Tuhan di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu kebenaran sabda firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 53 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul.
Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari kitab Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ibrani pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya," menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35 sampai dengan 45. Injil menurut Markus pasal 10 ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta.
dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Kure semangat puang. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, demikianlah firman Allah yang telah kita baca dan hendak kita renungkan bersama-sama. Yesus senantiasa menyampaikan sabda kebenaran firman-Nya. Yang berbahagia adalah saya dan saudara-saudara yang tentunya pada hari ini mendengarkan firman Tuhan seraya memberlakukan di dalam sepanjang kehidupan kita semua. Selamat bertemu saudara-saudara, salam sejahtera baik bagi kita yang ada di tempat ini ataupun juga bagi saudara-saudara di mana saja berada yang tentu mengikuti ibadah secara live streaming bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan selalu memberkati kita. Apa kabar Ibu Bapak, saudara-saudara? Sehat? Haleluya. Tentu kita bersyukur juga kadang-kadang kan yoboko ni nasola rekan-rekan majelis gereja nak Allah budo-budo pote Pak Pendeta. Kukoyo sabak nak mali-mali tahu tu gereja Rantepao apalagi lama sidang sinode amki. Aku iya le. Saudara-saudara, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita bicara soal pelayanan, kita ini semua adalah pelaku-pelaku pelayanan. Betul? Pelaku pelayanan. Tapi tidak dapat disangkal saudara-saudara bahwa harus kita mengakui dalam mewujudkan panggilan-panggilan iman itu ada banyak hal yang selalu kita alami dalam kegagalan-kegagalan kita. Kita tidak lagi dapat secara utuh betul-betul berdiri atas pelayanan kita. Situasi di mana kita berada saudara-saudara, entah itu kita hadapi secara pribadi, situasi di mana kita hadapi secara komunal bisa mengantar kita. Saya kira COVID juga memberi kita refleksi iman yang kuat. Apakah kita mampu betul-betul menjadi tumpangan bagi banyak orang di tengah krisis kehidupan? Lah bisa siapa kira ka mbeng kaleta lah kau tahu? Paditandai kumuayate kaleta satu duka morana. Ada banyak hal saudara-saudara.
Sehingga akibatnya adalah kita gagal, kita tidak lagi memberikan bagian yang penting ketika situasi kritis kehidupan kita hadapi. Satu sisi kita katakan kita beriman yang kokoh kepada Kristus. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kita juga terlibat secara serius bahwa kita selalu ingin menikmati apa yang orang sebut dengan tepuk tangan. Karena tak mau tepuk tangan tahu, makam pamiki itu. Yang lambi mi batas kesabaran tak mau dari sabara makam pa mana munamu miki itu. Mangka miki mana munamu ko natamai miki dosa sidi. Sare kerekian atau. Iya kan? Kadang-kadang saudara-saudara bahwa satu sisi kita juga ingin membuat yang terbaik. Kita akui, kita mengimani bahwa Tuhan kita adalah Dia segala-galanya. Sumber hidup kita. Mengutip apa yang dikatakan tokoh reformasi gereja Calvin, tidaklah cukup kalau pada awalnya kita mengikut Kristus dengan tulus dan setia, tetapi kita tidak dengan setia menjaga kemurnian yang sama, sehingga lalu disampingkan dari jalan yang benar oleh perasaan keinginan yang berdosa. Akhir-akhir ini kita banyak mendengar orang berkata, apa yang kita doakan, kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan, kita berharap kita doakan. Dan saya nggak di pas sambayangan, saya nggak di pegau. Itu kan kritis iman kita. Karena itu kalau hari ini Tuhan berkata bagaimana menjadi pelayan bagi semua, maka pertanyaan kritis kita adalah, apa yang salah saudara-saudara? Apa yang keliru dari pertanyaan oleh Yakobus dan Yohanes? Apa yang salah dari dirinya? Kalau baca Injil Markus, saudara-saudara, dalam percakapan itu bukan saja salah, tapi kemudian Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang kamu minta itu kamu tidak mengerti. Saya kira bagi saya, saudara-saudara, tidak ada hidup yang kebetulan. Amin. Gereja Toraja sekarang sedang diperhadapkan dengan satu bangunan kekuatan. Bukan hanya bicara soal siapa yang meneruskan Gereja Toraja, tapi bagaimana kemudian kita bicara soal perjalanan hidup anugerah Tuhan bagi gereja ini. Bukan kebetulan besok orang mau sidang sinode am. Lalu firman Tuhan datang pada Gereja Toraja secara umum, bukan hanya para utusan. Saya percaya juga kita sedang menggumuli dan mendoakan membana kota Gereja Toraja na luming kamelo lan papas sakena po ang Tuhan. Tuhan mengkritisi kita. Pertanyaan penting saudara-saudara, kalau kita menyimak bacaan kita, apa yang salah, apa yang keliru, apa yang tidak benar? Apakah salah kalau saya minta koyo aku payo muka? Apa yang salah saudara-saudara? Orang katakan bukan kompetisi Pak Pendeta kalau semua harus jalan bersama. Bukan perlombaan Pak. Kalau semua harus katakan koyo supaya kita tidak saling mencederai, supaya kita tidak membangun luka-luka. Tapada luming kabang mo yan na sela ko finish nako, tapada patapat tulentek ta mendekati garis finish, supaya kemudian tidak ada luka-luka kita. Pasal 9 saudara-saudara, menjelaskan bagi kita bagaimana kemudian sebelumnya ada percakapan murid dalam pertengkaran mereka. Itu menarik untuk kita simak. Ada apa di balik pertengkaran itu? Ketika Yesus bicara soal misi, di mana Dia akan melakukan banyak hal tentang kerajaan Allah di dunia ini. Bahwa segala sesuatu yang akan berjalan demikian. Lalu kemudian mereka bertengkar, yan nasusi takut kerajaan tuh. Kira-kira ya kita sama pulau dua. Mindatulah menjadi asisten pribadi le. Itu. Coba lihat saudara-saudara. Berjalan terus. Dan pada akhirnya kemudian kita melihat. Apa yang dikatakannya saudara-saudara ketika mereka bertanya cukup menarik menurut saya. Bagaimana kemudian mereka menjelaskan betapa keinginan para murid untuk menikmati dan beroleh kehormatan
di samping Yesus ternyata tidaklah berkenan bagi Yesus. Bahkan ia mengatakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kalau orang beranalogi, masa tak nalah mengerti tepung Yesus kuku koyo, kena dikasih di bang itu. Saya lalu membaca-baca saudara-saudara, lalu kemudian merenungkan firman Tuhan dan berkata untuk refleksi iman kita, memang benar dalam banyak perjalanan hidup kita, egoisme diri, ambisius, dan kerakusan kekuasaan membutakan seluruh kehidupan kita pada iman. Membutakan. Hari ini Tuhan mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, bahwa apa yang dimaksudkan Yesus dengan cawan dan baptisan adalah lebih pada menunjuk bagaimana kemudian jalan penderitaan mereka. Ketika Yakobus dan Yohanes meminta kedudukan terhormat, ia mengatakan bahwa mereka tidak menyadari apa yang mereka perlukan untuk mencapai tempat kehormatan. Mereka mampu melihat tujuan akhir, tapi mereka tidak dapat menemukan bagaimana jalan menuju ke sana yang tidak mereka lihat. Mereka tahu itu goal kita. Mereka tahu itu finish kita. Tapi mereka tidak mampu mengelola kehidupan mereka untuk sampai pada titik di mana Yesus mau mengatakan hal yang baik. Mereka dipengaruhi kekuasaan saudara-saudara. Mereka dipengaruhi dengan suasana keinginan untuk menempatkan tempat yang terhormat dalam alam pikiran mereka. Karena itu dikatakan kepada kita semua untuk selalu mengerti. Lalu kemudian hendak mengajar kita bagaimana kemudian kita betul-betul menyadari sebuah perjalanan kehidupan kita. Dan apa yang kita mau Tuhan mengerti untuk kita lakukan sebagai orang-orang pilihan, sebagai murid-muridnya, sebagai bagian dari keluarga Tuhan yang dianugerahkan keselamatan. Apa yang Tuhan minta bagi gerejanya? Saya kira dua hal saudara-saudara. Menarik untuk kita mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Apa konsekuensi seorang yang melayani, saudara-saudara? Ia punya siap ketulusan dengan apapun. Itu konsekuensi. Pelayanan itu tidak harus punya syarat. Tapi ketika dia mengatakan ini aku, maka konsekuensi pertama saudara-saudara adalah Yesus meminta kita semua murid-murid zaman sekarang ini bukan kita mengukur ukuran kelayakan kita, tapi bagaimana kita mau hidup lebih dekat dengan Dia. Kita mengukur bukan lagi kelayakan kita supaya kemudian kita katakan goyoh. Matona-tona anate. Apalagi kalau kita mengatakan goyoh masih saya siapa? Piran-piran apa tuh kamu? Merenungkan iman kita, saudara-saudara. Yesus mengingatkan kita bagaimana kemudian ukuran kelayakan kita sebagai murid Yesus bukan dinilai seberapa lama kita menjadi Kristen, seberapa lama kita menjadi orang percaya, tapi seberapa lama kita menikmati kehidupan dalam nilai kerendahan seperti yang dikatakan Yesus. Karena itu kita harus menjauhkan perasaan-perasaan kita, kerinduan-kerinduan kita, karena kedagingan-kedagingan ini. Karena itu konsekuensi yang pertama adalah kita memiliki jiwa ketulusan. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan mau mengatakan bahwa selain dari itu maka kita harus juga memposisikan diri kita menjadi hamba untuk semua. Hamba punya konsekuensi mengutamakan Tuhan. Sekali lagi hamba punya konsekuensi mengutamakan Tuannya. Kita hanya bisa mau mewujudkan panggilan kita menjadi pelayan bagi semua ketika kita fokus kepada kiblat kehidupan kita.
Kalau kiblat itu masih di sini, mungkin jalan, tapi akan hancur. Tapi kalau kiblat itu pada salib Kristus, saya sering mengatakan saudara-saudara, dalam praktek kehidupan keimanan kita di dunia ini, maka seluruh esensi kehidupan kita di sini, ketika kita implementasikan pada orang lain, sesama kita, siapapun dia, maka di tengah ini harus ada salib Kristus. Kalau tidak, maka kita akan selalu menghitung. Yan natanya papa aku tepisan tu lah dadi rakat. Tapi yan na dadi mo to temo Muilen du lalan tayo menakam berongkan ni. Karena apa? Kita melupakan prinsip bahwa kita tempatkan Yesus supaya apa? Kita tidak kecewa. Karena itu Yesus cukup keras mengatakan, tidak ada teladan yang kuat selain fokus pada kasih setia. Orang yang ingin menjadi besar harus mau menjadi pelayan. Orang yang mau terkemuka harus mau menjadi hamba. Fokusnya jelas. Memang saudara-saudara, tantangan kita tidak mudah. Saya bercakap dengan salah seorang utusan dari satu tempat yang cukup jauh. Dia mengatakan kadang-kadang Pak Pendeta, kalau kita bicara kebenaran, kabiri kita tahu. Dia bilang jangan karena orang membenci kita, lalu nilai kebenaran itu menjadi pupus. Tapi lihatlah secara positif, ketika orang mengkritisi kita, perasaan kita sedikit orang membenci kita, Tuhan sedang memakai itu untuk menguji apakah yang kita lakukan sungguh-sungguh kebenaran sampai pada titik ketika Roh Allah akan mengatakan, lakukanlah tugasmu dan biarkanlah Rohku yang akan membuat banyak orang ini menikmati kemuliaan. Karena itu saudara-saudara, buanglah segala ambisi. Jika ada yang akan merusakkan diri kita, orang lain, gereja persekutuan, dan pelayanan, buanglah ambisi itu. Mulailah dengan setia sungguh-sungguh. Lalu kemudian meletakkan kebesaran yang sejati. Sebagaimana yang dilakukan Kristus. Ketulusanmu akan teruji kemudian. Dan kehambaanmu akan selalu melewati banyak hal dan membuat engkau fokus pada Tuhan. Jadilah pelayan bagi semua. Katakan bagi saudara-saudara di sampingmu, aku ingin menjadi pelayan bagi semua. Mari saudara-saudara, tengoklah orang di sampingmu dan katakan pada dia, dan Tuhan mendengar komitmen ini. Aku ingin menjadi pelayan bagi semua. Amin. Tuhan memberkati, Roh Kudus menyertai kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita bersatu teduh bersama-sama. Secara khusus keteduhan kita, saya ingin mengantar kita untuk merenungkan perjalanan gereja Toraja. Mungkin ada di sini yang utusan, saya juga termasuk utusan. Hari ini Tuhan betul-betul mengingatkan kita. Kalau ada hal yang mungkin kita kerjakan belum berkenan, Tuhan tidak sekedar mengatakan, bela nata atau senga, kamu mau diutus. Tidak. Tentu juga bagi semua. Sudahkah kita menjadi pelayan bagi semua? Mari kita bersatu teduh bersama. Dalam keteduhan itu kita menundukkan kepala, kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara bersama-sama dengan segala orang kudus,
Kita menyatakan pengakuan kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, hidup dan kehidupan kita adalah anugerah dari Tuhan. Bahkan berkat yang kita terima dari hari ke hari adalah berkat dari Tuhan. Untuk itu saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan ucapan terima kasih, ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita diingatkan dari firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita akan bersama-sama melakukan nyanyian Jemaat Nuansa Etnik 105 ayat 1 dan 2, Aku bersyukur kepadamu. Bersyukur padamu dengan hati yang tulus.
Saudara-saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat, juga kita akan mendoakan saudara-saudara kita di tengah-tengah kehidupan persekutuan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bagi keluarga yang sudah lanjut usia dan yang sedang sakit, baik di rumah sakit, dalam warta ada 24 orang, dan tentu ada beberapa yang tidak sempat tertulis dan baru dapat informasi pada pagi hari ini. Kita mendoakan supaya semua warga mereka dikuatkan senantiasa. Juga menyampaikan ucapan selamat kepada segenap jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini dari tanggal 17 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Jumlah ada 56 saudara-saudara kita yang berulang tahun pada 17 Oktober sampai dengan 23 Oktober. Tentu dalam sukacita mereka selalu menikmati berkat Allah. Mari saudara-saudara kita tundukkan kepala kita, berdoa syafaat. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu bahwa kami Tuhan sedang panggil untuk satu misi yang luar biasa. Bagaimana kemudian kerajaan Allah menjadi nyata di dunia ini. Karena itu biarlah firman-Mu yang telah kami baca dan telah kami renungkan bersama-sama mengajarkan kami bahwa kami tidak pernah berupaya untuk selalu menduakan Allah di tengah panggilan pelayanan iman. Biarlah pelayanan kami semua bagi semua dan untuk semua akan selalu menjadi buah-buah iman, dan sungguh-sungguh kami lakukan dengan ketulusan dan kerinduan karena Engkau mengaruniakan berkat sukacita. Juga buatlah kami dalam melakukan pelayanan itu sebagai hamba yang setia, hamba yang selalu tahu kemana dan kepada Tuhan siapa yang harus ia lakukan pekerjaan pelayanan hamba itu. Dan dengan demikian ya Tuhan, di dunia ini kerajaan Allah itu semakin hari semakin nyata bagi semua. Pakai kami gereja-Mu Tuhan. Kami datang bersyukur bersama-sama ya Tuhan, jikalau pada hari ini Engkau memperkenankan kami mengalami perjumpaan bersama-sama dengan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam ibadah jam 9. Tuhan memberkati, dan tentu hidup kami bukanlah kebetulan. Kami boleh bersama-sama dalam rangka mempersiapkan sidang Sinode Am, sehingga beberapa anak-anak-Mu dari berbagai tempat di mana gereja-Mu hadir sebagai Gereja Toraja menyempatkan diri beribadah bersama di sini. Berkati perjumpaan kami, perjumpaan yang benar-benar memuliakan Allah, perjumpaan yang selalu membuat kami menikmati sukacita. Karena kehadiran kami adalah kehadiran sebagai surat-surat Kristus yang dibaca semua orang. Dan dengan demikian ya Tuhan, kami belajar untuk menenun kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kami. Juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang mengikuti secara virtual, Tuhan berkati seluruh kehidupan kami. Tuhan anugerahkan kami pengertian hikmat, sehingga dalam cara dan bentuk apapun, bagaimana kami belajar untuk selalu menghadirkan Tuhan di setiap situasi dan kondisi kami pribadi lepas pribadi. Sebab kami tahu Tuhan ada di setiap keadaan apapun. Tugas kami adalah bagaimana selalu menikmati itu dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami datang berdoa bersama-sama ya Tuhan, untuk semua saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit, dalam pergumulan mereka, bersama dengan keluarga besar Gereja Toraja Jemaat Rantepao dalam warta ada 24 orang, dan juga bersama Ibu Silvana Said Lambe yang sedang dirawat di Rumah Sakit Elim.
Engkau mengenal setiap pribadi mereka, kami mohon Tuhan selalu menguatkan mereka dan memberikan pengharapan, bahkan pemulihan. Juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang dalam lanjut usia, dalam banyak kelemahan secara fisik, terkadang-kadang kami mencemaskan sebuah keadaan kelemahan fisik itu lalu melupakan akan kuasa Allah. Karena itu berkati kami, pakai kami dengan cara Allah untuk dapat berbagi bersama. Sehingga orang-orang tua kami dalam usia lansia selalu menikmati kedekatan-kedekatan dengan Tuhan lewat kehidupan sesama dan orang-orang lain. Juga berdoa untuk pertambahan usia, baik itu umur mereka yang pada minggu-minggu ini akan bertambah. Kurang lebih ada 56 orang, Tuhan berkati. Baik itu pertambahan usia pernikahan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kami selalu menyadari bahwa betapa besar kemurahan Allah. Kalau bukan Tuhan, sia-sialah waktu yang boleh ada kami nikmati. Tapi karena Allah, buatlah kami selalu memiliki komitmen iman itu. Juga kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan dari semua anak-anak-Mu di tempat ini, baik yang sementara mereka cari, ataupun yang sedang mereka tekuni, ajar kami Tuhan, untuk selalu mengaminkan bahwa dalam segala jerih payah kami, tidak akan pernah sia-sia ketika kami meletakkan itu di dalam tangan kuasa Tuhan. Rencana pelayanan Jemaat Rantepao sepanjang minggu ke depan ini, Tuhan berkati segenap majelis gereja, pengurus OIG, unit-unit kerja. Mendoakan semua pegawai gereja, Tuhan berkati. Seperti firman-Mu, kami boleh berkata pada saudara dan sesama kami, kami ingin menjadi pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak, baik dari tingkat anak usia dini sampai perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat mereka. Di tengah-tengah tantangan karena pandemi, di tengah-tengah begitu banyak persoalan, ajar kami selalu bersandar pada Tuhan. Sambil terus berupaya mengarahkan hidup kami bagaimana Tuhan menuntun kami untuk selalu menemukan jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan hidup. Sehingga pertumbuhan anak-anak, pendidikan dalam keluarga, pendidikan formal, menjadi satu hal yang menuntun mereka menjadi orang yang dewasa dalam Tuhan. Kami mendoakan rencana pelaksanaan pemberkatan pernikahan Saudara Meske Ham dengan Saudara Randi Huisan yang akan dilaksanakan pada hari ini di Jemaat Bontoala Makassar. Tuhan berkati segenap keluarga. Kami mendoakan pelayanan baptisan kudus anak kekasih Arabella Wanta Fredela pada 24 Oktober dalam ibadah jemaat. Tuhan berkati. Kami mendoakan persiapan rasa sukacita jemaat Tuhan di sini menikmati berkat Allah melalui kehidupan dalam rangkaian syukur tahunan jemaat. Pada tanggal 31 Oktober 2021 Engkau menuntun mereka. Sehingga kami tidak hanya melihat secara materi, tapi kami betul percaya bahwa kehadiran Tuhan dalam seutuhnya kehidupan menjadi dan membawa kami selalu menikmati perbuatan tangan Tuhan. Juga demikian ya Tuhan, kami datang berdoa bagi beberapa saudara-saudara kami dalam duka cita. Almarhum Bapak Ibu itu mertua dari Ibu Ika Paseru. Tuhan hiburkan keluarga, Tuhan topang mereka. Demikian Ibu Mariana Lande Rantesalu yang baru saja tadi pagi Tuhan kami mendengar kabar kematian orang tua kekasih kami. Kami percaya Tuhan, hanya dengan berserah penuh dan menyerahkan semua peristiwa itu, membuat linangan air mata segenap rumpun keluarga dan rasa kehilangan itu akan selalu membuat mereka menikmati pengharapan di dalam Tuhan. Juga bersama kami mendoakan sidang Sinode Am ke-25 yang dilaksanakan pada tanggal 18 sampai dengan 22 Oktober 2021 di Jemaat Kanduruan.
juga di Batang dan di Tangmentoy dalam hybrid. Ada banyak hal yang mencemaskan kami Tuhan. Baik secara teknologi, juga dalam memikirkan pelayanan gerejamu. Karena itu Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya. Dan kami percaya ini gereja Tuhan. Engkau memberi amanat pada kami sebagai hamba-hamba yang setia di gereja Toraja. Jauhkan kami dari banyak perkara yang menodai iman percaya kami. Jauhkan kami dari banyak hal yang akan mengganggu sebuah keutuhan persekutuan sebagai satu tubuh Kristus. Dan biarlah ya Tuhan, kami selalu tetap yakin bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan memberi kami hati yang kuat. Karena itu Bapa taruh bara api di atas kepala kami semua. Sehingga bara api itu mengingatkan langkah kaki kami semua. Untuk menuntun kami, menegur kami, menasihati kami. Sehingga perjalanan gerejamu pada kiblat yang telah Engkau tetapkan. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa di sorga berkati pemerintah bangsa negara kami dari pusat hingga tiba di tempat ini. Berkati semua anak-anakmu yang telah mengangkat tugas pelayanan. Berkati persembahan yang telah diberikan kami semua. Kami percaya Tuhan, apa yang ada pada hidup kami, bahkan hidup ini milik-Mu. Arahkan mata hati iman kami seutuhnya. Hingga dengan demikian Tuhan, kami belajar dari hal kecil. Lalu kemudian Tuhan akan memberikan kami perkara besar. Dan itu kami akan lakukan dengan tuntunan dan kasih setia-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkan doa kami. Kami datang menaikkan syafaat ini. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat menebus dosa kami. Haleluya. Amin. Tuhan telah mengutus kita menjadi pelayan bagi sesama, pelayan bagi semua orang. Untuk itu saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama melakukan Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya, dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, sebelum pengutusan izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Allah lewat Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao yang pada ibadah jam 9 ini boleh memberikan kita waktu kesempatan berjumpa dalam pelayanan. Mohon dukungan doa dan biarlah pelayanan ini bagi hormat kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah, jalanilah seluruh kehidupanmu dalam ketaatan kepada Allah sebagai rasa syukur atas kebaikannya. Jadilah pelayan bagi semua orang, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita sebagai orang yang beriman kepadanya, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menutup ibadah kita pada saat ini dengan melakukan lihatlah sekelilingmu.
Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini dan menjelang siang. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita di dalam seluruh kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.